Halo halo, yang mau tanya langsung tanya aja ya. Ada sing bingung atau enggak? Buat diagramnya dari data-data yang diketahui. Hello. Paham, C. Hai. Tahu toh ya caranya buat nyari jawabannya. Kalau misalnya ada sing sudah ketemu jawabannya, bisa langsung ngomong aja, terus nanti bisa terus habis itu kalau sudah beberapa jawab, nanti coba tak jelasin lagi. C, mau nanya. Ya, tanya Om. Kurva kesetimbangannya tuh dari berapa sampai berapa ya? Kurva kesetimbangan itu pilihan dari ambil range yang mencakup data-data
Sing di soal. Oh, berarti inilah X1 ya nggak tahu toh. Mm-mm. Jadi kita lihat dari yang Y-nya. Hah? Ya, bisa. Ya. Oke. Thank you, C. Yes. Ini disuruh kerja, C. Ya, benar. Oh iya. Ya nggak tahu, langsung tanya. Kalau misalnya yang sudah tahu jawabannya, langsung disebutkan. Coba minta tolong ganti ke slide 2, boleh, C? Kedua, wah nggak bisa ya. Coba di zoom aja. Mungkin bisa. Coba ya, tak zoom ya, sampai ketok jawabannya. Iya, ya boleh. Oh iya, nanti misalnya zoom-nya mati, langsung masuk lagi ya. Soalnya kan gratis ini, nggak berbayar. Oh ya, C, mau nanya, C. Mm. Ini soalnya podo mbak, sing di email Ibu E barusan, agak ya, beda ya? Beda, itu buat besok 26 Agustus. Oh iya, ding, sorry. Oke.
Oke. Ya. Sing mangan sapa lho kuwi mah? Awal ki mang biara ya. Sing mangan sapa kuwi wong makan? Salah. Mana beneran? Halo C, Ya. aku mau tanya, ini tuh caranya itu kayak kita nyari Y buat fraksi mol rasio dari data soalnya itu buat yang kondisi kesetimbangan, terus sama kita ngeplot pakai sing dek gawe koplis gitu ta. Terus itu nanti garisnya ditabrakno dapat X-nya berapa gitu ta. Iya, heeh. Dapat X maksimumnya. Aku nyoba gambar sih kayak jauh gitu sampai kertasnya gak cukup sih. Oh, kamu range datae kurva keseimbangannya dari 0 sampai dari 0,000842. 0008. Heeh. Kok data? Nolnya berapa? 0,00 3. 0,00. Kok kecil ya? Pakai sing di belakang itu toh. Iya, pakai A319 tuh. Heeh. Harus dari 0 tak? Pakai sing sik. Saya salah lihat ya. Harusnya dari 0. Sik. Bentar ya. Karena air murni nggak sih? Jadi harusnya dari 0. Kan buat kurva keseimbangannya kan ngelihat Y-nya toh. Soalnya kan data X yang salah satu nggak tahu, X1-nya kan nggak tahu. Ya. Berarti kan lihat dari Y, berarti lihatnya dari pokoknya yang mencakup range Y1 sampai Y2. Y kecil loh ini ya. Ya toh. Terus Y-nya itu ya kan kecil mbak ya besarnya gak beda jauh gak sih C? Ya, nggak beda jauh. Tapi jadi boleh linear. Linear. Gak boleh sih. Kurva keseimbangannya tetap ya sesuai datamu itu ya. Walah, ya. Oh, kamu mau linear no gitu ya? Iya, C. Enggak. Loh, kapan kita bisa tahu tuh linear ambek enggak? Garis operasi nggak sih yang bisa linear? Ya, garis operasi itu bisa linear. Tapi misalnya kurva keseimbangan kayak sudah dikasih tahu persamaan kurva keseimbangan ini misalnya Y sama dengan 5X. Itulah pasti apa? Dia garis lurus lah kurva keseimbangannya. Soalnya lah
slope lah tetap 5. Konstan Jadi sing 5. dapat dari percobaan itu sing garis operasi atau sing kurva kesetimbangan? Dari percobaan tuh kurva kesetimbangan. Oke. Ya. Oke, mau nanya, ini harus digambar tangan tak atau boleh tak Excel? Tak boleh ya? Mendingan sekalian latihan pakai gambar tangan nih. Soalnya memang beda sih. Kayak misalnya waktu ujiannya nentukno skalanya itu wis sudah memakan waktu bingung. Jadi biasa noai cobaan pakai pakai gambar tangan grafik. Oke, C. 10 menit lagi buyar ya. Berarti nanti langsung masuk aja. Yang mau tanya-tanya aja ya guys, gak apa-apa kok. Aku rada bingung di sini sih, C. Kan aku dilihat ke Gian Koplis, terus aku dapat 0, 0,00079 dan seterusnya gitu. Itu aja kecil toh. 0,0079 mana nggak? Hah? Dari mana? Dari 0 sampai data kesetimbanganmu. Oh enggak, maksudku ya itu kan urutannya 0 terus 0,00079 dan terus sampai 0,0685. 0079 saya emang ini oh ya suhu 30 ya. Suhunya 303 Kelvin kan ya. Terus Ya. Loh, kamu kok lihat PA? Kamu kok lihat partial pressure? Langsung lihat yang mole fraction yang YA itu ay. Iya sih, iya sama. Oh ya, terus lanjut no. jadi aku lihat yang kanan kan bener ya? Iya, yang benar ya, dari yang 0 sampai ya, terus dari yang 0 terus 0,00079. Iya, betul. Ya, betul. Itu kan Y kecilnya. Terus aku nentuin X besar, X kecilnya pakai aku confused. Itu sepasang. Jadi kamu misalnya ngambil data sing Y kecilnya itu dari 0 sampai 0,905 misalnya ya. Kamu ngambil semua data. Ya berarti pasangannya XI ya ambilin semua. Ya ambilin sing sampai 0,905 ini. Oh. Oke. Oke, thank you, C. Oke. Pantai.
Dingin sekali. Apakah ada yang sudah menyerah? Tak pikir apakah udah ada yang selesai menyerah kok. Jahat banget. Kayaknya menyerah. Jangan lupa grafiknya pakai mol ratio ya. Apakah ada yang sudah ketemu guys? Belum ya? Ini habis gini mati, jadi nanti saya mati masuk lagi. Linknya sama. Oke, C. Ini biasanya butuh berapa lama, C? Buat ngerjain satu soal. Waduh, berapa ya? Kalau masih bingung-bingung ya agak lama mungkin ya. Nggak pernah tak timeri sih. 1 jam, C? Lebih. Gak lah lek 1 jam. Enggak lah lek 1 jam. Deslat 1 jam tuh masuk akal satu soal. Itu mungkinnya belum selesai. Deslat.
Kalau ini enggak lah ini. Ini belum susah. Yang susah itu nanti. Ketemu kah? Belum kah? Sabar, C. Iya. Sabar. Masih ada satu soal lagi. nol 897. Wow, sangat berbeda. Ya wes, C. Sangat berbeda. Kayak aku salah. Itu apa C tadi? Itu X1 kecil. X1 kecilnya. Kok aku Iya. plus dapat X1 besarnya itu 0,0175. X1 maksimalnya berapa? 0,00175. 0,00175 ya itu benar sih. Itu benar. X1 maksimal 0,00175 itu sudah benar. Harus. Dibuat jadi fraksinya. Iya. Enggak, itu kan masih X1 maksimum. Iya. Oke, saya ngerti. Cari slope minimumnya C. LS min per GS. Ya, gimana? Oh, nggak jadi deh. Aku tahu aku salah di mana, nggak jadi. Oh iya. Gimana, guys? Masih ingin berjuang atau sudah menyerah? Berjuang dong, C. Oh iya. Dia aja dikejar, masa UU gak diusahain. Oh iya, siap. Ini skalanya bebas kan ya, C? Tapi dari kota ke kota harus sama atau boleh ntar skalanya berubah-berubah? Jangan berubah-berubah. Pokoknya misalnya kamu di sumbu X itu setiap 0,1 itu 1 cm ya wis kamu stay terus kayak gitu. Tapi misalnya kamu di sumbu X setiap 1 cm itu 0,1 tapi di sumbu Y misalnya setiap 1 cm itu 0,01 itu nggak apa-apa. Paham tuh maksudnya? Oke. Kalian wis tahu pakai slope garis operasi minimum tuh ya. Udah. Yang LS min per GS. Iya, udah, C. Oh iya, mantap.
Tadi X1 max berapa, C? 0, X1 maksnya 0,0018 gambarku. Nah, aku 0,00174 gak boleh tadi. Harusnya itu deket sih, tapi aku nggak tahu batas toleransi itu seberapa. Tapi itu menurutku sudah deket. Itu paling cuma gara-gara grafiknya miring dikit gitu. Ya Atau wis, anggap bener. Adakah yang kebingungan? Adakah yang menyerah? Aku mendadak bodoh, C. Gambar garis operasi itu apa yang harus dilakuin ya kok? Garis operasi, kalau misalnya sing ini kan, kalau misalnya sing tentang apa dari minimum kayak solvent minimum gini tuh, kan datanya dia itu nggak semua ISA tahu toh. Jadi dia lah cuma tahu Y1 besar, Y2 besar, ambil X2 besar toh. Iya. Nah, itu kamu ngeploto titik sing ISA. Jadi kan sing ISA lah berarti X2 besar, Y2 besar. Itu jadi satu titik. Nah, terus habis gitu, cara buat garis operasi minimumnya adalah, kan kamu tadi tahu nih soalnya ada Y1 besar. Iya. Y1 besar itu garisen C nabrakno ke kurva kesetimbangannya. Nah kan harus nabrak toh, berarti tabrakane Y1 besar ambil kurva kesetimbangan itu kan ketemu titik tabrakan ya. Itu X1 max gitu tak? Ya, itu turun ke sumbu X itu adalah X1 max. Berarti garis operasinya gak bisa dibikin dong? Bisa lah. Kan berarti garis operasi ini itu di titik X1 max, Y1. Dan 0,0. Nggak dari 0,0 ya, dari X2Y2. 0, berarti X2 0, Y2 besarnya 0,001. Paham? Aku dapat angka yang sama sih, cuman masih gak paham kenapa digabung. Jadi kamu misalnya mau nyari yang minimum kan tadi pokoknya data di X besar, Y besar itu TTNC. Kan X2, Y2 lah wis bisa membentuk suatu titik. Itu tanda nol. Nah terus dari situ sing Y1 lah gak ada pasangan itu. Y1 kan tahu Y1 tapi X1-nya nggak tahu. Iya. Ya wes gak apa-apa. Y1 ini tetap gambaran. Jadi kan buatan garis lurus 0, Y1. Jadi lah lurus gini terus. Ya toh? Iya. Nah, misalnya lurus terus kan dia itu nabrak kurva kesetimbangan. Iya. Nah, garis lurusnya Y1 itu ambil kurva kesetimbangan, sing nabrak itu lah berarti bisa membentuk satu titik. Nah, titik itu ambil titik sing X2, Y2 itu tadi garisen, itu garis operasi minimum berarti. Oh, kalau itu iya, maksudku garis operasi aja. Oh, nanti berikutnya ya cari LS per GS lagi ya? Iya, oh garis operasi aja, iya. Kan kamu dari slope yang minimum, yang LS minimum per GS itulah nanti kami bisa nemu LS minimumnya berapa. Nah, terus lah keterangan bisa nemu LS-nya piro ya berarti itu? Ya, benar. Oh ya, thank you, Cik. Yes. Saya mau nanya dong, itu jawaban X1-nya itu memang kecil ya? X1 kecil atau X1 besar? Yang kecil. X1 kecil, iya memang kecil. 9,389 kali 10 pangkat 4. 9,3 1 2. Iya, punya aku 8,97 10 min 4. Oke, Cek. Thank you, Cek. Yes. Itu X1 maksimummu berapa, Karen? X1 max itu yang tadi 0,00175. Oh iya.
ganti jadi 0,0018 tadi. Nggak usah sih, itu bedanya soalnya cuma kecil pol. Itu harusnya di fine. Oke. Yes. Tapi kalian tanya lagi juga ya, apa namanya? Ke Bu Endang, kayak misalnya itu grafiknya itu kayak toleransinya itu seberapa gitu. Bisa dikatakan benar. Oke. Yes. Wes ya, ini tak bahas dulu ya, soalnya masih ada nomor 2. Oke? Oke. Yes. Jadi dari data soalnya ini, terus habis gitu ke penyelesaiannya. Berarti kan pertama sih harus pasti itu kalian tuh harus gambar diagramnya. Diagramnya harus kayak gini, persis harus kayak gini. Terus dari situ tulis semua data-datanya, air murni, terus kandungan SO2-nya nggak ada, terus LS-nya berapa kali LS minimum, terus SO2-nya keluarnya mau berapa, masuknya berapa, lajunya berapa, yang ditanya apa. Terus misalnya sudah semua, berarti sekarang kalian hitung yang mol ratio nih. Sampai sini ada yang bingung atau enggak dari datanya buat pindah ke sini? Enggak sih. Baik, kalau misalnya enggak ada, lanjut. Nah, terus kan tadi dibilangi data keseimbangannya dari Genkoplis. Nah ini, ambillah data yang mencakup data X dan Y dari soal X kecil dan Y kecil dari soal. Misalnya X-nya tadi enggak lengkap, cuma tahu X2 kecilnya tok, ya berarti pakai yang Y kecilnya. Harus mencakup Y1 kecil sampai Y2 kecil. Terus ini toh datanya, ini tinggal kopas saya, jadi misalnya 0 ya, gabungannya 0, ini 0,00140 ya ini. Terus kalau sudah, karena kamu tuh kan ditanyai tentang berapa aliran, berapa solvent itu kandungan SO2 di solvent keluar itu berapa, sama butuh solventnya itu berapa. Terus itu dikasih tahu datanya itu ada LS sama dengan berapa kali LS minimum. Berarti itu kalian tuh harus membawa kurva ini yang masih fraksi mol itu harus bawa ke mol ratio. Jadi X besar ke Y besar. Terus ini tinggal kalkulatoren. Nah, habis itu pertama adalah kamu harus buat kurva mol ratio C, X versus Y. Terus kalau sudah buat, plot X2 besar, BY2 besar. Ini tuh keperluannya untuk menggambar garis operasi. Terus dari situ kan tadi di soal juga dikasih tahu Y1 besar. Nah ini tarik dari garis Y1 besar, potong ke kurva keseimbangan. Misalnya kamu sedang potong ke kurva keseimbangan, nanti kamu ketemu titik perpotongan itu. Nah titik perpotongan itu garis lurus ke X2 besar, Y2 besar. Apa kok bisa buat tarik garis lurus? Karena kamu kan ini buatnya dalam mol ratio. Jadi kalau misalnya mol ratio kan boleh, kalau misalnya mol ratio kan garis operasi itu langsung garis lurus. Nah, terus kalau misalnya sudah, berarti kan kamu nanti perpotongan nih garis lurus Y1 itu ambil kurva keseimbangannya, perpotongannya kan di kurva, nanti kan perpotongannya itu kan kamu bisa melihat X1-nya. Nah, X1-nya itu adalah merupakan X1 maksimum. Nah, ini gambarku seperti ini. Sama toh ya? C, nanya dong C. Rekomendasi bikin skala biar cepat gimana C? Rekomendasi bikin skala biar cepat adalah banyak latihan. Gak bisa tak, karena yang paling besar langsung tak plot paling ujung, terus tak bagi 2. Bagi 2. Kayak apa misalnya? Berarti itu 0 ambil 0,0685 bagi 2. Bukan, maksudnya
Enggak. Kan 0,6 itu kan paling kanan toh berarti toh. Paling atas, sorry, DY. Ya paling atas, Ya wis berarti sak muate kertas itu paling atas, terus tengah-tengah itu berarti 0,03. Terus saya wis ngikuti ya. Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Soalnya kalau enggak bingung kayak yang satu cilik sorot, yang satu gede banget. Boleh. Ya boleh. Boleh. Masuk akal. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Pikiran saya adalah menghemat kertas. Oh iya, boleh. Simpen. Iya, buat apa besar-besar? Capek bermain. Nanti ya kalian itu waktu ekstraksi itu latihan suruh kerja gean itu ada sing kurvaan itu kamu harus nembel beberapa kertas gitu. Jadi penggarisnya 30 cm itu nggak cukup, harus sambung-sambung. Nanti tugasnya ada yang kayak gitu. Pasti kalian suruh kerja. Nanti ya, sabar. Ya wes, terus dari kurva ini ada yang bingung lagi atau enggak? Sudah sama kah? Tidak adakah? Jangan malu-malu ya guys bertanyanya. Oh, bisa gini ya. Anthony strip dosen. Wes ya, nggak ada yang tanya ya berarti. Tak lanjutkan. Ke? C. Oh iya, kenapa? Itu mana garis singgungnya? Garis singgung. Oh, kan nggak garis singgung. Kan misalnya garis singgung tuh kalau misalnya kurva kesetimbanganmu bentuknya kayak lengkung-lengkung gitu, kayak ular gitu. Ini kan kurva kesetimbangan dia mek cekung gini tuh. Jadi ya wes gini no. Itu misalnya yang garis singgung itu kalau misalnya ini sama coret-coret. Ya, kalau misalnya garisnya itu kayak gini. Duh, nggak sampai. Duh. Kok jelek ya? Bisa nggak? Ya gitulah C, pokoknya yang melengkung kayak ular gitu kan. Ya kayak gini misalnya. Terus ini mendatar terus. Iya nggak mendatar sih. Apa? Kok aku nggak dapat 0,0018 ya? Kamu dapetnya berapa? 0,0016-an. 0,0016-an. Ya itu tadi makanya. Apa namanya tentang itu nih. Tentang toleransinya ibu seberapa? 0,0016. Ya wes nggak apa-apa C, itunya aku geser aja Y1-nya. Geser. Y1 nih Bu geser. Aku naikin lagi biar makin geser. Iya. Tapi loh ini loh bedanya cuma 2 kali 10 min 4. Yaitu makanya harus tanya. Seberapa benar? Aku pikir itu loh C, apa namanya? Garis OP itu kita cari lagi dari kayak bikin persamaan gitu. Oh, itu kalau misalnya dari persamaan itu kalau misalnya kurvanya kamu gambar grafik itu tidak dalam mol ratio tapi dalam fraksi mol. Oh, jadi kalau mol rasio bisa kita giniin ya? Ya, kalau misalnya mol ratio garis operasinya itu bisa langsung garis lurus. Dari X2, Y2 besar. Dari X2, Y2, dari titik X2 besar, Y2 besar, ke titik X1 besar, Y1 besar. Oke, C. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya, berarti lanjut. Oh, nggak bisa di next. Oh, ini. Nah, terus kalau misalnya sudah, berarti kan kamu bisa tahu X1, ketika kamu bisa dari grafik kamu tahu X1 maksimum, berarti kamu bisa ngitung LS minimum. Ini, LS minimum per GS, ini kan slope toh. Slope-nya untuk yang garis operasi minimum. LS minimum per GS, ini sama. Ini sumbu Y, delta Y per delta X. Ada yang bingung persamaan ini? Kok bisa kayak gini? Tidak
tidak ada, oke. Ya, terus habis itu masuk no, kan tadi Y1 besar, Y2 besar, itu masuk no data yang dari soal. Data yang dari soal. Terus mau masuk no angkae, X1 max kan tadi tahu dari grafik, terus X2 besar kan tadi karena air, solvennya kan air, nah terus airnya kan murni, berarti kan kandungan SO2 di solven air itu kan enggak ada, 0, berarti ini 0. Terus GSC, kan tadi juga Isa ngitung. Terus berarti kan ini saya tahu LS minimum. Terus kalau saya tahu LS minimum, berarti Isa ngitung LS. Nah ini ketemu jawabannya, berarti berapa solvent yang dibutuhkan sekian. Terus X1 nih, berarti pakai neraca massa komponen. Nggak jadi, C. Oh iya, nggak jadi. Sampai sini ada yang mau tanya, ada yang bingung? Tidak ada, oke. Good. Kita lanjut. Nomor 2. Ini sama. Maksudnya cara kerjanya sama. Yang ditanyakan juga sama. Oh ya, C, mau nanya, C. Kalau misalkan aku bikin garis gitu ya, terus itu bisa disikat lurus gitu langsung nggak, atau harus agak melengkung antar titik? Oh, kurang timbangannya ya? Iya. Biasanya sih ya agak melengkung gitu, tapi ya buatan sing sebagus mungkin lah. Yang kayak kurva gitu. Tapi aku biasa ya, kayak misalnya kayak titik E itu Gak ngepas banget gitu. Ya misalnya titik itu sudah atas sampai bawah, tapi jarak X itu sedikit gitu, itu langsung tak garis ya biasanya. Tak garis pakai penggaris. Boleh kan kayak duit kitok gitu tuh. Kalau misalnya sing jauh-jauh gitu ya mesti ada lengkungnya. Paham nggak maksudku? Iya, C. Cuman aku gambar jadi gak nyambung grafiknya. Aduh, ya wis lah.
Ya, betul. Sepuluh menit lagi mati, guys. Nanti masuk lagi. Ada yang sudah ketemu kah? Ini stripping ya, guys. Ya, stripping. Jadi garis operasinya nanti harusnya di bawah kurva kesetimbangan. Loh, C. Ya. Ini berarti kurva kesetimbangannya linear. Iya. Sing soal ini. Oke. Iya. Iya, betul.
Oke. Sip. Iya. Iya. Cece. Cara cari nilai GS kalau diketahui GS minimum ya apa? Kalau Ernest tadi kan pakai yang LS minimum per GS. Lalu ini LS per GS minimum, Pak. Ya, benar. Benar sekali. Oh, gitu. Oke, sip. Yes.
Yang B berapa jawabannya? Yang B. Yang B itu jawabannya berapa fraksinya? Fraksinya, sebentar ya. Posisi. 0,0798. Sama nggak? Beda. Aku tak masukin langsung aja sih. Soalnya kan yang nabrak kurva toh. Kalau nabrak kurva berarti kan memenuhi persamaannya ini juga. Jadi perpotongannya tuh aku pakai persamaannya ini masukin 4% di X-nya. Ini bukan 4% tapi 0,41 berapa? Ya benar. Kamu Y2 maksnya itu berapa? Y2 besar maksimum nih. Kenapa, Cek? Y2 maksimumnya ketemu berapa? Dari grafik itu. Y2 maksimum 0,094. 0, X2 besar nih. Ini sekali kali 2. Loh, sik ta? Nggak salah ta? Kan wis itu sebagai normal rasio ta? Fair. Mol rasionya jadi 0,0416. 0,041. Yang X2-nya. Habis itu aku masukin ke persamaan dikali. Kok 0,0416? Salah kan? Kan 0,004, 01. 0,0. 0,004. Oh iya. Ya bisa kalau cara kayak gitu. Boleh. Mempersingkat waktu. Kok nggak dibuka lagi? Loh, ini tuh bisa 0,004. Gimana? Oh. Bisa toh.
Waiting room 4% nggak ini tahu. 0,04 toh. Ya, ya 4% itu 0,04. 0,04 dibagi 1 min 0,04. Oh iya, sorry, aku salah masuk kalkulator. 0,04, ya benar-benar. Ya, 0,04167. Terus dikali. Ketemu loh. Lek dimasukin persamaan 0,104, kamu ketemunya berapa sama toh? Oh iya. Entah kenapa tadi kok dapat 0,994. Oke. Cie mau tanya, besok jam 7 lagi kah? Iya, jam 7. Oke. Yes. Ketemukah jawabannya? Saya mau nanya. Itu jadinya yang A itu hasilnya 114 tadi, 114,6. Bentar, 114,6. Itu sih ditanya. GS 114, ketemunya 109-an. Oh, sorry. GS ya, 131. GS minmu ketemu berapa? GS mini 105 tuh. GS mini 105. Ini 109. 109. Berarti Y2 maxmu ketemu nih berapa? Y2 maxnya 0,10416. Oh, kamu pakai persamaan ya? Oh iya, Ya, harusnya. Apa? Harusnya nggak pakai persamaan tadi. Bisa sih, pakai persamaan itu menyingkat waktu sih. Kalau misalnya pakai cara grafik ya sama. Oh, ini yang A itu yang ditanya itu G1 ya, sih, bukan G2 ya. Berarti. Laju alir steam yang dibutuhkan. Itu yang steam di atas. Yang G1. Tadi hasilnya berapa sih G1? 131. Oke, makasih Teh. Oh ya, saya agak bingung sih kalau misalnya aku masih bingung kalau misalnya steam itu jawabannya itu yang inertnya atau yang semua totalnya. Tapi ini misalnya kalian saya mau ya tanya Bu Endang atau enggak ya amannya jawab dua-dua. Jadi jawab G1 sama GSC. Tapi kan ini berhubung dia itu steamnya murni ya berarti kan G1 mbak GS kan jawabannya sama saja. Kalau misalnya amannya jawab dua-dua. Tapi seingatku kalau misalnya solvent tuh cuman yang inertnya tok, tapi nggak tahu lagi, aku lupa. Jawab aja dua-dua.
Sudah ketemu jawabannya kah? Ada yang bingung kah? Yang A berapa jawabannya sih? Yang A jawabannya 131. 131. Jawabanmu sama enggak? Kalau LS min-nya ketemu berapa sih? LS min. Kok LS min? GS min. GS min-nya ketemu 109,7. 19,7 kilomol. 109,7. Oh. Ketemu berapa punyamu? Misalnya yang tadi pakai masuk nggak pakai grafik tapi langsung dimasukkan ke persamaan tinggi 2 max harusnya GS minimumnya 110,592. Kalau pakai cara grafik ini ketemunya 109, ya mirip. Oh, dapat sih. Yang langsung masukin tadi gimana sih? Kok aku nggak ngedong? Kalau misalnya sing langsung dimasukin itu, jadilah kamu tahu data itu ada X2 kecil, ada X1 kecil sama Y1 kecil toh. Nah kan ini tuh intinya tuh, kan kamu sudah tahu misalnya kurva kesetimbangan itu garis lurus. Iya. Nah terus ini tuh selalu, jadi kan titiknya yang tahu itu adalah X1 besar, Y1 besar. Nah, terus kan ini tuh kalau misalnya yang minimum, kalau yang pakai ngitung solver minimum itu dari titik garis operasi yang salah satu titiknya sudah diketahui itu nih soal, itu kan selalu mbok tabrakno ke kurva kesetimbangan nih. Oh, berarti X2 besar langsung dimasuk 0 gitu aja? Ya, X2 besarnya langsung mbok masuk 0. Ya, Soalnya kan yang X1, Y1 besar itu kan jadi titik acuannya, terus yang satunya itu yang ditabrak 0, terus nggak digaris gitu toh? Ya, nah itu kan misalnya cara grafik. Nah, kalau misalnya ini kan sudah dikasih tahu persamaan kurvae. Berarti kan intinya adalah titik X2, Y2 besar, itulah pasti terkandung di dalam kurva kesetimbangan toh. Iya, soalnya ditabrak 0. Nah, jadi daripada susah-susah, repot-repot pakai grafik ya aku kan wis tahu X2 besar ya, langsung tak masuk di persamaan kurva kesetimbangan itu. Nanti ketemu Y2 besar maksimum. Itu boleh tak gitu gue endang sih? Apa ya? Jarang saya keluarin itu. Apa nggak pernah ya? Oh pernah ya? Ya lebih baiknya sih harusnya tetap bawa gambar grafiknya. Cuman kalau misalnya ada kayak gini ya untuk ngecek kayak. Bener atau enggak grafiknya. Oke, thank you, C. Yes.
Saya mau nanya, Cek. Mm-mm. Kan yang ada di appendix itu yang SO2. Itu kalau misalnya semuanya lain, yang ini itu pakai di peri. Kayak misalnya yang soal nomor 2 ini tah. Kalau yang misalnya soal nomor 2 ini ya ISA sih. Cuman di peri itu datanya juga banyak. Jadi kamu nyari harus sabar. Tapi kan ini Dek, soalnya sudah dikasih tahu keseimbangannya itu, kurva keseimbangannya persamaannya itu kan sing Y besar sama dengan 2,5X besar. Kan masih dikasih tahu. Jadi ya nggak usah nyari di peri. Tapi jarang sih kalau misalnya yang kemarin soal ujian itu harus sampai nyari peri gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, karena kan kalian ini sudah ujiannya lah online toh. Tapi harusnya enggak. Cuma nih ya kalau misalnya mau ya jaga-jagai ada ibu peri. Oh, jadi yang tadi punya CC makanya jawabannya ISA 130 karena pakai grafik. Jadi aku nggak masuk no rumus, nggak masuk no ke persamaan ini. Grafiknya pakai apa sih data? Oh, datanya ya sama pakai ini kan kurva bisa gambar toh, sing dari Y besar sama dengan 2,5X. Oh, wow. Oh iya, terus, gitu. Ya paham toh ya guys. Paham. Oke. Saya mau nanya Cek, ini kan kita nanti pakai slope minimum lagi terus cari GS min gitu loh Cek. Iya. Itu rumusnya kalau untuk apa ini nama alatnya? Stripper ya? Ya stripper. Itu ya apa sih? GS min per LS sama dengan? Oh sama, LS per GS min. Kan tadi itu LS min per GS, ya berarti sekarang minimumnya pindah. Minimumnya ke yang GS, jadi ini LS per GS min. Terus ruas kanannya podo gitu Cek? Ya, ruas kanannya, kan ini slope itu kan kemiringan toh, jadi selalu kemiringan kan berarti delta Y per delta X. Oh iya sih. Oke Yes. Cek. Thank you. Sudah ketemu semua kah? Ada yang belum? Oh ya C, yang grafik tadi berarti aku minus berarti kebalik ya. Soalnya kan aku ngikutin Y1 min Y2 minus. Y2 min Y1 per X2 min X1 jadinya gitu. Iya, benar. Oke.
Ada yang mau tanya kah? Aku tetap minus ya, C. Mau dibolak-balik tetap minus. LS per GS minimum itu wis mbok jadiin mol ratio toh, berarti kan Y2 max min Y1 per X2 min X1 itu besar kabeh. X2 ya? X2 baru. X2 0,0204. Nggak salah toh. X2 besar. Alah, aku kebalik lihatnya. Iya, pantas. Sorry. Yes. Oh, C. Ya. Yang 0,09 tadi itu yang fraksi mol, yang 0,1 tadi mol rasio. Apa ini? Yang B. Yang B berarti 0,094. Oh, fraksi molnya. Itu Y2 kecil toh. 0, berapa ketemu 0,09? Iya, 943. 943. Aku nggak nyoba pakai itu. Tapi jawabannya ketemuin 0,0798 kalau misalnya yang grafik. Sebentar. Kalau misalnya itu. (0,094). Galau aku ini. Apakah itu benar? Aku pakai solve itu sih. Iya pakai solve 110. 110. Jadi kalau 132 GSC. Oke, 1 min I1. I1 min tetap
Ya harusnya sih deket-deket sih itu Fer. 0,09. Sudah semua tadi. Ya. Itu kan Y max-nya jadinya 0,103. Ya. Terus kurang berapa ya, Cek? Y1 berapa? Y1 besarnya kan dari soal. Y1 besarnya kan dari soal. 0 ya? Iya, 0. Wah, oke. C, aku mau konfirmasi dong, C. LS-nya berapa ya, C? Kalau aku dari tadi jauh banget hasilnya. LS-nya 288 kilomol per jam. LS 288, L1 293,8. Nah, L1-nya 288,5. L1. Atau gini, C. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya berapa, C? 4,89 bukan? Ini mol ratio semua. Huruf besar semua. Y2 maksimum loh, bukan Y2 toh. Y2 maksimumnya kan 0,104 kan? Bukan? Ya tadi kamu ngomongnya soalnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Oh iya, sorry. Maksudnya di slope minimum itu sama dengan 4,8. Nah, enggak, 2,6. Ya, atau apa dari tadi salah di mana ya? Y2 maksmu 0,105-an. Benar. Y1 besarnya 0. Betul. X2 besarnya berapa? 0,04. 17. X1 ini X1 besarnya 0,002. 0,02. Oh, 0 2 kali. Iya. Iya tuh. Soalnya kan dia bilangnya 0,2% loh. Aku dari tadi, oh iya, ya wes. Ya. Oke, C. Thank you. Yes.
Sudah ketemu semuakah ini? Atau ada yang belum? Sudah mau dibahaskah? Kelewat. Gila, kelihatan jawabannya. Sambil dibahas harusnya nggak apa-apa sih. Sambil tak bahas ya. Ini harus. Seperti biasa, kita tulis semua yang diketahui. Terus habis gitu cari mol ratio E. Terus cari ini saya tahu LSC, L1. Nah, terus dari data keseimbangannya, karena dia itu slope-nya tetap, yaitu 2,5, jadi ya dia itu garis lurus. Ini, kurvanya harusnya kayak gini. X2 ini Y2 max. Terus hitung GS min. Jadi ngitung garis operasi minimumnya. Jangan lupa ini itu stripping. Jadi ini garis operasi minimumnya itu ada di bawah kurva keseimbangan. Ini dihitung. Terus dari grafik kita bisa tahu tadi saya tahu GS min, berarti saya tahu GS berapa, berarti saya tahu G1 berapa. Terus ini kalau saya tanya berapa laju solvennya, tanya yang maksudnya GS atau G1. Kalau misalnya dia itu kalau misalnya soalnya itu dalam pelarutnya itu murni itu nggak masalah, soalnya kan GS dan G1 sama, tapi kalau misalnya nanti nggak murni kan bisa bingung, ini jawabnya GS atau G1, misalnya mau aman ya dua-duanya, tapi misalnya mau lebih pasti ya tanya ke Bu Endang. Terus hitungan raca massa komponen, ini biasa, tinggal masuk 0. Terus nanti bisa ketahuan Y2-nya berapa. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Sudah selesai ini. Kalau beda sedikit gimana? Nah, yaitu bedanya, tanya juga toleransinya itu seberapa. Kamu ketemunya berapa? Bedanya udah di GS minimum sih. Aku 110. IJ 109. Persen error itu berapa? Plus minusnya itu bolehnya berapa? Toleransi Ibu E. Gitu. Ada yang mau tanya lagi kah? Nanti ini PPT tak kasih kok. Mau nanya, C. Ya, silakan. Revisi, Oh iya, silakan. Y2 max itu beda sama Y2 ya? GS sama G2. Y2 max beda sama Y2. Mana ada G2 max? Sebentar. G2 maksimum. Yang tadi dapat dari masukin Y2. Y2 maksimum. Yang ini kah? Ini Y2 maksimum ini Ya. Kamu ketemu nih, harusnya di persamaan tetap 0,10 sekian nggak sih? Ya. Aku tadi bikinnya yang Y kecil 2 itu dari Y max, nggak boleh ya, Cek? Ya, aku juga gitu sih.
Oh, kalian kayak gitu dah. Percaya tadi berarti nomor 1 cara kerjanya kayak gitu? Enggak. Oh, tapi yang ini tuh Y2 max itu dari Y kecil. Iya kah? Kan persamaannya kan udah Y besar, C. Jadi Iya, harusnya udah benar nggak sih? Apa tadi maksudnya Vereska dan Verdi? Aku cari Y kecilnya, Y kecil 2 itu dari Y2 max yang besar. Nggak bisa, nggak boleh, beda. Iya, beda sih. Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Harus pakai neraca. Harus pakai neraca. Beda-beda. Jadi Y2 yang di sini tuh nggak bisa mau samain Y2 max itu nggak bisa, beda. Jadi Y2 max terus langsung bawa ke Y2 kecil ini nggak boleh. Soalnya beda ya sih. Soalnya kan kalau misalnya yang Y2 max itu kan berarti saat DE itu saat DE itu minimum toh. Jadi DE saat pakai solventnya itu minimum. Nah, sedangkan sebenarnya kalau kamu misalnya realnya itu kalau misalnya kamu realnya di pabriknya atau pokoknya ya secara real, secara realita itu kan nggak pernah pakai solvent minimum. Karena kalau misalnya kamu pakai solvent minimum, nanti itu jumlah platemu itu bakalan tak hingga. Kok bisa tak hingga? Soalnya kan misalnya dari kurva ini, terus ini buat gambar plate kan ini kan tambah lama kan dia tambah mengecil jadi satu titik toh. Jadi kan ini plate-plate banyak, terus akhirnya tak hingga. Jadi kalau dalam realitanya pun itu kamu nggak boleh pakai solvent minimum. Harus sekian kali lebih besar daripada solvent minimum. Makanya kamu dari Y2 max ini nggak oleh langsung buat jadi Y2 kecil gitu. Beda soalnya. Paham C kah? mau tanya juga bikin, berarti kan tadi kan kurva kesetimbangannya linier toh. Iya. Berarti kalau carinya pakai 2 titik aja boleh? Iya boleh. Kurva Jadi yang keseimbangan. kalau yang 5 titik itu kalau persamaannya? Garis operasi yang kalau misalnya kamu gambar garis operasi, terus dia itu dalam kurvanya itu fraksi mol. Oh, itu harus 5 titik. Kalau kurva kesetimbangannya, kalau misalnya data dari Giancoplis, ya setidaknya, kalau misalnya ngambil dari data Giancoplis, kamu harus ngambil data yang mencakup data X kecil dan Y kecil di soal. Oke, C, thank you. Yes. Saya mau nanya, C. Aku banding sama, atau mungkin apa yang salah, aku banding sama soal nomor 1 tadi sih. Kalau yang nomor 2 ini kan gini, C. Kalau yang nomor 2 ini kan kita halo? Jelas gak, C? Iya. Iya, jelas. Kalau yang G1 ini kan kita carinya dari GS yang udah didapetin pakai rumus yang G1 sama dengan GS dibagi apa itu tadi? 1 min Y1. Iya, 1 min Y1 itu kan, C. Iya. Nah, tapi kalau misalkan yang di soal nomor 1 tadi kita buat dapetin L1-nya itu pakai neraca massa, benar nggak sih? Neraca komponen. Atau? L1W pakai neraca komponen. L1. Ya sih? Enggak tahu. Sebentar. L1 mana? Sebentar, kok nggak ada L1 ya ini? Atau gini, sorry, kita cari L1X1-nya dulu pakai neraca komponen, benar nggak sih? Iya boleh. Ini langsung dibahas ini. Ya, kenapa? Gimana? Lek sing caraku ini, jadi L1 itu langsung tak buka, LS per 1 min X1. Tapi kalau misalnya nanti kamu ini buatnya neraca massa komponennya, nanti ketemu mau nih L1 X1 sama dengan sekian, itu ya boleh.
Oh, nggak masalah tuh. Berarti sebenarnya aku bisa nyari bisa nyari itu pakai yang rumusan tadi yang di nomor 2 kan, Cek? Atau nggak bisa? Bisa. Sama ya kok. Oh ya, Oke. Thank you, Cek. Yes. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya sih, cuma waktunya udah mepet. Oh ya nggak apa-apa. Nanti, ya paling saya ini di out terus nanti baru masuk lagi ya. Yang mau tanya, nggak tanya ya nggak apa-apa. Ya yang mau tanya Ferdi nggak apa-apa, masuk lagi. Tak end meeting. Terus pakai G1 yang nilainya lebih banyak dari GS. Pakai G1 yang nilainya lebih banyak daripada GS, tapi fraksi mol yang keambil cuma 0,07, lebih dikit daripada yang GS min. Bukannya logikanya kalau makin banyak udara yang kita pakai untuk ngambil solut gitu, berarti makin banyak solut yang ngambil. Maksudnya ini tadi G1 ambil GS minimum ya? Maksudnya? Maksudnya, yang tadi kamu tanya, apa kok nggak boleh pakai yang minimum itu toh? Enggak sih, bukan. Oh iya, apa? Jadi misalnya kalau pakai udara yang lebih banyak untuk ngambil apa? Oil, minyak. Ya padatannya ada di cairan itu, bukannya berarti lebih banyak padatan yang bakal keambil. Iya, terus? Nah, terus kalau pakai GS min yang nilainya 109, kan tadi Y2-nya 0,1. Y2 max-nya 0,1. Sekarang pakai G1 yang nilainya 131 yang lebih banyak, tapi dapat Y2-nya 0,07. Oh, jadi maksudmu kok nggak pakai GS min I terus dibawa ke Y2? Oh iya, paham. Gitu toh maksudmu? Oh enggak sih, konsep aja nih, bukan perhitungan. Kenapa ya kok lebih kecil? Sebentar berpikir. GS min angka 131. Loh, tapi ini itu Y2 max ini. Iya apa ya? Aku ya bingung, Fer. Jadi aku nggak seberapa tahu. Tapi ini lah Y kan Y2 maksimum. 0,105. Y2 besar tuh berarti. Jadi pertanyaanmu itu, kamu ini bertanya atau gimana, Fer? Bertanya. Pertanyaanmu, ya apa? Ini konsep sih, bukan perhitungan. Jadi misalnya kalau ada larutan NaCl gitu, misalnya mau diambil pakai steam. Kalau pakai steamnya cuma 1 liter itu dibandingi dengan pakai steam yang 2 liter, kan lebih banyak keambil yang 2 liter. Ya. Nah, kalau dari soalnya nih, pakai GS min yang 109 kilomol, keambil itu tapi keambil 0,1 gituan. Ya. Habis itu pakai G1 yang nilainya 131 kilomol, keambil 0,07. Makin banyak, makin dikit yang keambil.
kok gitu toh. Apa kok harusnya lebih besar gitu toh. Wah, ini pertanyaan yang cukup berpikir. Y2 max. Kenapa ya kalau misalnya ini Y2 GS besar 1,2. Kalau mau dibandingin sama-sama maksimum, nilai dari itunya dimasukin ke persamaan tadi gak sih, Y sama dengan 2,5x itu lagi. Baru bisa bandingin. Berarti maksudnya ini Y2 kecil ini jadi Y2 besar, terus masuk ke persamaan? Bukan. Kan tadi kan GS-nya jadi 131 kan? Gitu. Nah, harusnya nilai GS 131 itu dipakai untuk dimasukin lagi ke persamaan yang Y sama dengan 2,5x itu mungkin. Dimasukin ke mana? Diubah dulu. Gak bisa ya. Soalnya menurutku itu kan kondisi kayak ideal gitu kayaknya. Kalau misalkan yang max itu nggak sih? Iya kurang lebih. Berarti sekarang kita berarti kita kayak sekarang harus menempatkan gimana kalau kita pakai 131 dalam kondisi ideal itu bisa menyerap berapa gitu. Iya. Oh, maksudmu harusnya banding itu sama gitu kan? Iya, kayak kode-kode Y2 max. Iya. Oh, tapi aku nggak tahu sih, cuman kepikirannya. Ya gimana Ferdi kalau misalnya kayak gitu? Tapi nggak tahu, bisa atau enggak? Berarti yang dari grafik ini kondisi ideal, yang perhitungannya ini kondisi nyatanya. Iya, harusnya gitu. Iya, soalnya misalnya yang minimum itu soalnya nggak pernah ada di realitae kalau misalnya pakai solvent itu minimum. Karena itu tadi menyebabkan plate-nya itu berarti kamu harus plate-nya itu tak hingga. Berarti plate-mu tuh banyak pol, berarti menara stripping-mu tuh tinggi pol. Kan nggak mungkin toh. Oke. Ya, tapi saya coba ya. Aku coba tanya ke yang lain, siapa tahu ada yang bisa jawab. Kalau misalnya aku menemukan jawabannya, nanti tak share ke grup. Kalau misalnya aku nggak nge-share jawabannya, berarti aku juga nggak seberapa tahu kenapa kok kayak gitu. Tapi ya mungkin sementara jawabannya seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Gak ada ya guys. Kalau gitu, kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya mau tanya lagi ya nggak apa-apa, nanti tanya di lain waktu. Jadi ini responsinya tak akhiri dulu. Dadah semuanya, selamat malam. Thank you, C. Terima kasih, C. Thank you, C. Thank you, C.